Praktek monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu usaha pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian asas dan tujuan. Yang pertama yakni asas. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Berikut kita memasuki dalam tujuan, yaitu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Apa saja sih kegiatan yang dilarang? Yang pertama, monopoli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, monopsoni. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, penguasaan pasar. Yang keempat, persekongkolan. Yang kelima, posisi dominan. Yang keenam, jabatan rangkap. Ketujuh, pemilikan saham. Yang kedelapan, penggabungan, peleburan, pengambil alihan. Perjanjian yang dilarang. Yang pertama, oligopoli. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, pembagian wilayah. Yang keempat, pemboikotan. Yang kelima, kartel. Yang keenam, trust. Yang ketujuh, oligopsoni. Yang kedelapan, integrasi vertikal. Yang kesembilan, perjanjian tertutup. Dan yang kesepuluh, perjanjian dengan pihak luar negara. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun tugas dan wewenang daripada KPPU antara lain meliputi 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha. 2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. 3. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi. 4. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 5. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 6. Melakukan penelitian terhadap dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 7. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya. 8. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. 9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. 10. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Berikut kita memasuki dalam sanksi,
yaitu ketentuan pemberian sanksi terhadap pelanggaran bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan tambahan. Dan juga bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP.